Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, di sini saya Rian Setiawan akan sedikit menjelaskan materi mengenai himpunan yang diampu oleh Bapak Muhammad Ridwan Yudanegara, mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Baik, mungkin langsung saja ke definisi serta penyajian himpunan. Nah, di sini itu tertera himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas. Dengan catatan, ada bahasa khusus yang menjelaskan himpunan ganda, yaitu himpunan dengan objek yang sama. Lanjut di sini ada penyajian himpunan. Yang pertama itu dengan enumerisasi, cara penulisan himpunan dengan menuliskan semua elemen himpunan dalam dua buah kurung karawa. Contoh, A sama dengan kurung karawa pembuka ini ada 1, 2, 3, 4, lalu ditutup kembali oleh kurung karawa. Dan yang kedua ini ada simbol-simbol baku. Contohnya itu ada n besar. Mungkin n besar di sini itu memiliki arti bilangan asli, yaitu ada 0, 1, 2, 3, dan ada z, yaitu bilangan bulat. Ada bilangan bulat negatif dan positif. Yang ketiga ini ada notasi pembentuk himpunan. Cara penulisan himpunan dinyatakan dengan memenuhi syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Dengan contoh di sini ada X dan syaratnya harus dipenuhi oleh X. Lanjut di sini ada diagram Venn, mungkin bisa saya perbesar. Nah, diagram Venn itu seperti ini ya. Jadi ada semesta dan di dalamnya terdiri dari dua lingkaran yang mengartikan ini adalah himpunan A dan ini himpunan B. Baik, lanjut di sini ada kardinalitas. Sebuah himpunan dikatakan berhingga jika terdapat elemen dengan n anggota bilangan asli. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga. Misalnya, A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Untuk notasinya itu ada NA atau kardinal A. Untuk contohnya ini ada A sama dengan maaf, ada himpunan A sama dengan A, B, C, D. Untuk kardinalnya sendiri itu 4 karena ada 4 anggota di dalam himpunan A. Oke, lanjut di sini ada himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau dengan kardinal 0. Untuk notasinya itu ada simbol ini, simbol lingkaran dicoret atau kurung kurawa yang kosong. Untuk contohnya sendiri ada himpunan P sama dengan nama hari yang diawali huruf Y. Karena nama hari yang diawali huruf Y itu tidak ada, maka dari itu kardinalnya sama dengan 0. Lanjut di sini ada himpunan bagian atau subset. Jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari B, maka A adalah subset dari B atau notasinya itu A subset B, dan B adalah subset atau suku himpunan dari A. Untuk notasinya itu B subset A. Jika A adalah sebuah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B, yaitu paling sedikit satu elemen B yang bukan elemen dari A, maka A juga merupakan suatu himpunan bagian sejati atau proper subject dari B dengan notasi yang seperti ini ya. Di sini ada B adalah super himpunan bagian sejati atau proper subject dari A dan notasinya seperti ini. Baik, untuk contohnya di sini ada A sama dengan 1, 2, 3 dan himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Untuk notasinya menjadi A subset B. Baik, di sini ada himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak sedemikian, maka dikatakan A tidak sama dengan B. Untuk notasinya itu ada A sama dengan B jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. Baik, lanjut di sini itu ada himpunan yang ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Untuk notasinya itu ada A sama dengan B jika dan hanya jika kardinal A sama dengan kardinal B. Mungkin maksud di sini itu jadi anggota di himpunan A itu memiliki kardinal yang sama dan sama dengan anggota dari himpunan B. Di sini ada himpunan yang saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tidak memiliki elemen yang sama. Untuk notasinya itu ada A, 2 garis B. Ini ada diagram Venn-nya ya, contoh dari diagram Venn-nya. Ada semesta dan di dalamnya itu ada dua himpunan A. Yang pertama ada himpunan A, yang kedua ada himpunan B. Untuk notasinya itu seperti ini. Dan di sini ada himpunan kosong atau power set.
Power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Untuk notasinya itu ada PA atau 2 pangkat A. Contohnya di sini ada A sama dengan, maaf, ada himpunan A sama dengan 1 dan 2. Dan untuk power setnya atau PA ya itu sama dengan ada himpunan kosong, ada 1, 2, 1 dan 2. Baik, lanjut di sini ada hukum-hukum aljabar himpunan dan dualitas hukum aljabar. Di sini ada hukum identitas. Untuk hukum identitas itu jadi A gabung himpunan kosong itu sama dengan himpunan A itu sendiri, dan untuk dualitasnya itu A iris universal sama dengan A. Mungkin maksudnya di sini itu jadi ketika di hukum-hukum aljabar itu tertulisnya tuh gabungan, maka dualnya itu akan menjadi irisan. Begitu sebaliknya, dan juga ketika di hukum-hukum aljabar itu himpunan kosong, maka di dualnya itu akan menjadi universal. Begitupun sebaliknya. Tetapi untuk kardinal mereka tetap tidak berubah. Baik, lanjut di sini ada hukum nul atau hukum nul dominasi. Baik, mungkin bisa saya berbesar untuk memperjelasnya. Nah, di sini tuh ada A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, maka dualnya itu menjadi A gabung universal sama dengan universal. Untuk hukum komplement ada A gabung A komplement itu sama dengan universal nih. Untuk dualnya itu menjadi A iris A komplement sama dengan himpunan kosong. Lanjut di sini ada hukum idempoten, yaitu A gabung A sama dengan himpunan A itu sendiri, dan dualnya itu menjadi himpunan A diiris himpunan A sama dengan himpunan A. Baik, untuk hukum penyerapan di sini mungkin bisa Anda lihat sendiri ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada A digabung dengan himpunan A diiris himpunan B itu sama dengan himpunan A, dan dualnya itu menjadi himpunan A diiris dengan himpunan A digabung himpunan B itu sama dengan himpunan A. Untuk hukum komutatif itu eh, mungkin sama ya. Jadi kalau untuk dualnya, oh maaf, untuk hukum komutatifnya sendiri itu ada A digabung himpunan B sama dengan himpunan B digabung himpunan A, maka dualnya itu menjadi himpunan A diiris himpunan B sama dengan himpunan B diiris himpunan A. Untuk hukum asosiatif sendiri ada himpunan A digabung dengan himpunan B digabung dengan himpunan C sama dengan himpunan A digabung himpunan B digabung dengan himpunan C. Untuk dualnya itu menjadi himpunan A diiris himpunan B diiris himpunan C sama dengan himpunan A diiris himpunan B diiris himpunan C. Lanjut di sini ada hukum distributif. Untuk hukum distributif sendiri itu ada A digabung dengan himpunan B iris himpunan C sama dengan himpunan A digabung dengan himpunan B diiris dengan himpunan A digabung dengan himpunan C. Nah, untuk dualnya sendiri itu ada himpunan A diiris dengan himpunan B digabung himpunan C sama dengan himpunan A diiris dengan himpunan B digabung dengan himpunan A diiris himpunan C. Dan di sini ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu berbunyi A eh, A digabung B lalu dikomplementkan itu sama dengan seperti A komplement diiris B komplement. Untuk dualnya itu menjadi A diiris himpunan A diiris dengan himpunan B komplement sama dengan A komplement himpunan A komplement digabung dengan himpunan B komplement. Lalu di sini ada hukum 01 atau ya hukum 01 itu himpunan kosong komplement sama dengan universal, atau dualnya itu berarti universal komplement itu sama dengan himpunan kosong. Jadi cuma tinggal kebalikannya. Lanjut di sini ini ada metode pembuktian ya. Baik, untuk yang metode pembuktian pertama ini kita pembuktian menggunakan diagram Venn. Meskipun pembuktian menggunakan metode ini kurang akurat, tapi mungkin kita atau mungkin saya pribadi nih yang mungkin nanti akan menjadi calon guru itu harus tetap memahaminya untuk nanti tuh supaya kita diajarkan ke murid-murid kita, karena nyatanya untuk pembuktian menggunakan diagram ini terbilang menarik karena mereka tidak hanya berisi angka-angka tapi ada gambar-gambar yang membuat anak-anak nanti SMP atau SMA tuh tertarik untuk mempelajarinya. Baik, yang contohnya nih, misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa himpunan A diiris dengan B, di himpunan B digabung dengan himpunan C itu sama dengan himpunan A diiris himpunan B digabung himpunan A diiris himpunan C dengan menggunakan diagram Venn. Baik, di sini mungkin bisa saya perbesar ya supaya untuk memperjelas. Ya, di sini sudah ada 2 diagram Venn dan mungkin akan saya bantu.
Nah, pertama itu kita buat dulu yang ini, yang di dalam kurung nih. Di dalam kurung itu kan ada himpunan B digabung dengan himpunan C. Nah, jadi lingkaran itu himpunan B. Lihat, perhatikan ya teman-teman, itu himpunan B. Nah, lingkaran itu himpunan C. Nah, mereka tuh digabungkan, teman-teman. Nah, berarti itu kita bisa arsir yang bagian sini. Ya, yang bagian sini. Lalu setelah itu, kedua himpunan itu diiris dengan himpunan A. Nah, himpunan A itu kan yang ini. Nah, mereka ini kan mengiris himpunan B dan C. Nah, maka dari itu yang diarsir sebelah sini. Atau sama saja dengan A mengiris himpunan B, lalu A mengiris himpunan C. Nah, begini teman-teman. Dan di sini tuh ada A diiris B, digabung A diiris C. Oke, untuk A iris C itu kan simbolnya, maaf, untuk A iris C itu kan berarti yang di A iris B itu tuh yang diarsir yang sebelah sini kan ya. Nah, sebelah sini tuh diarsir karena ini tuh iris B, A iris B, dan lalu di sini digabung dengan A iris C. eh, di sini. Nah, berarti terbukti dong teman-teman karena daerah yang diarsir itu sama. Jadi terbukti kedua himpunan tersebut ini ekuivalen. Baik, lanjut di sini ada metode pembuktian menggunakan dengan menggunakan tabel kebenaran. Kita menggunakan angka satu untuk menyatakan bahwa suatu elemen adalah anggota himpunan dan nol untuk menyatakan bukan himpunan. Ya, mungkin langsung saja kita masuk ke contoh ya. Di sini ada misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Eh, A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan bahwa A digabung B iris C itu sama dengan, maaf teman-teman, A di iris B gabung C itu sama dengan A di iris B digabung A iris C. Baik, di sini itu ada langsung ke contoh. Berarti kita pertama bikin tabel kebenarannya dulu. Di sini ada, ya, di sini ada A, B, C, terus ada B gabung C, terus ada A iris B gabung C, ada A iris B, ada A iris C, lalu ada A iris B gabung A iris C. Nah, untuk A itu eh, kita isi dengan 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Untuk B itu 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Untuk C itu 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Eh, ya, dan di sini tuh untuk B gabung C itu menjadi untuk yang teman untuk B gabung C itu berarti kita lihat dulu nih di bagian B dan C. Ketika operasinya itu gabungan, maka jika ada salah satu anggota yang memiliki nilai satu, maka di sini pun nanti akan bernilai satu. Nah, mari kita lihat satu-satu dulu ya. Di sini B dan C untuk yang pertama itu 0, 0, maka akan jadi 0. 0, 1. Nah, karena ini salah satunya ada yang bernilai satu, maka di sini akan menjadi satu. Di sini ada 1, 0 bernilai satu, 1, 1 bernilai satu, 0, 0 bernilai 0, ada 0, 1 di sini menghasilkan satu, 1, 0 menghasilkan satu, 1, 1 menghasilkan satu. Lalu di sini ada A diiris dengan B gabung C. Kan sini udah ada B gabung C, sini ada A. Berarti kita lihat dulu nih. Karena di sini operasinya itu irisan, untuk menghasilkan nilai satu di sini itu, jadi keduanya itu tuh harus memiliki nilai satu juga. Nah, mungkin langsung ke contohnya di sini ada 0 dengan 0 itu menghasilkan 0, 0 dengan 1 menghasilkan 0, 0 dengan 1 menghasilkan 0, 0 dengan 1 menghasilkan 0, 1 dengan 0 menghasilkan 0, lalu di sini ada 1 dengan 1 menghasilkan 1, 1 dengan 1 menghasilkan 1, 1 dengan 1, ya 1 dengan 1 ini di sini menghasilkan 1. Nah, lanjut kita ke yang bagian sini, yang A iris B. Sama seperti tadi sifatnya sifat irisan, maka akan menghasilkan jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1.
Dan ini pun sama ya, sifatnya sifat irisan. Kita lihat aja nanti di himpunan A dan himpunan C. Jika nilainya keduanya ada yang sama, satu dengan satu, maka di sini akan menghasilkan satu dan satu, sisanya nol. Baik, di sini karena sudah mendapatkan dua nilai ini, kita lanjut nih ke yang terakhir, yaitu ada A iris B digabung dengan A iris C. Nah, karena ini gabungan, berarti nilainya tuh akan menghasilkan satu jika salah satu dari nilai himpunan tersebut itu ada yang bernilai satu. Di sini ada 0, 0, 0, 0, 0 hasilnya 0, 0, 0 hasilnya 0, 0, 0 hasilnya 0. Di sini ada 0, 0 hasilnya 0, terus di sini ada 0, 1 ini hasilnya 1. Di sini ada 1, 0 hasilnya 1, di sini ada 1, 1 hasilnya 1. Dan di sini tuh bisa kita lihat ya teman-teman, bahwa himpunan ini nih, himpunan ini nih, himpunan ini, himpunan ini ya teman-teman, kan nilainya tuh 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, sama dengan nih teman-teman, ternyata dengan, nah ternyata mereka ini sama dengan himpunan yang ini. Berarti dapat dikatakan bahwa himpunan A diiris B gabung C itu ekuivalen dengan A diiris B digabung A iris C. Baik, lanjut mungkin di sini ada pembuktian menggunakan hukum aljabar himpunan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya di slide sebelumnya itu, kalau pembuktian menggunakan aljabar himpunan ini kita tinggal pertama mungkin langsung masuk ke contoh ya. Misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A iris B digabung A iris B komplement itu sama dengan A. Nah, di sini ada buktinya nih. Untuk yang pertama kita lihat dulu ruas mana yang paling rumit. Karena di sini tuh ruas kiri yang paling rumit. Kita sederhanakanlah ruas kiri menggunakan hukum-hukum. Untuk yang pertama ini, karena di sini ada A gabung B iris A. Maaf teman-teman, ada A iris B gabung A iris B komplement itu sama dengan A diiris. Kita pertama menggunakan hukum distributif itu menjadi A iris B gabung B komplement. Lalu kita menggunakan hukum komplement itu menjadi A diiris universal B karena B digabung B komplement itu bisa menggunakan hukum komplement menjadi dirubah menjadi universal. Nah, karena A di iris dengan universal itu kalau kita ubah menggunakan hukum identitas itu menghasilkan A. Berarti di sini terbukti teman-teman bahwa kedua bahwa kalau misalnya A di iris B digabung A iris B komplement itu sama dengan A. Ya, untuk contoh yang kedua itu sama ya, mungkin bisa dilihat. Nah, untuk contoh yang kedua ini sama ini. Seperti contoh yang pertama. Mungkin lanjut saja ya ke sini ke yang metode pembuktian menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian subset atau yang ini ya teman-teman, proper subset. Contoh, misalkan A dan B himpunan jika A iris B sama dengan himpunan kosong dan A subset B gabung C, maka A subset C. Buktikan. Di sini ada bukti. Yang pertama itu dari definisi himpunan bagian, yaitu P subset Q. Jika dan hanya jika setiap X anggota bilangan himpunan P juga anggota himpunan Q. Oke, berarti misalkan X anggota bilangan A karena A subset B gabung C, maka dari definisi himpunan bagian X juga anggota B gabung C. Dari definisi operasi gabungan, operasi gabungan itu U di mana X anggota bilangan anggota himpunan B gabung C berarti X anggota himpunan B atau X anggota himpunan C. Karena X anggota himpunan A dan A iris B sama dengan himpunan kosong, maka X tidak sama dengan B. Dari pembuktian di atas didapatkan X anggota C harus benar karena semua X anggota A juga berlaku X anggota C. Maka dapat disimpulkan bahwa A subset C. Dan mungkin cukup sekian teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Untuk jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa langsung komen di kolom komentar.
YouTube saya. Nanti insya Allah akan saya jawab. Terima kasih. Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.